Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kita persiapan ujian penilaian akhir semester 1 Matematika Wajib, 12 IPA maupun IPS, juga SMK. Materinya terdiri dari dimensi 3 dan statistik. Nah, jadi ini pembahasan dari LKS halaman 78. Nah, oke, langsung saja kita soal yang pertama ya. Nah, perhatikan limas berikut. Limas T, K, N, L, M. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ini letak garis sejajar atau berpotongan atau bersilangan ya. Langsung aja, karena ini agak mudah, maka kita langsung baca. Garis theta TK sejajar TM. TK sejajar TM. Kalau ada pertemuan di T, maka ini berpotongan. TM berpotongan KN. TM KN. TM KN berpotongan yang enggak ya. TL bersilangan MN. TL MN bersilangan. Nah, apa syarat bersilangan? Yaitu dia tidak berpotongan dan tidak sebidang. TL MN tidak berpotongan dan tidak sebidang. Maka jawabannya 1C ya. Nah, oke, kemudian nomor selanjutnya, nomor 2. Perhatikan kubus berikut. Titik P merupakan perpotongan diagonal antara AC, BD yaitu alas. Jarak antara G dengan titik P, G dengan titik P adalah sisinya 8. Jadi nomor 2, kalau kita tulis kubusnya dulu. Kubusnya ABCD. Kubus ABCD tersebut memiliki rusuk 8 cm, maka ini juga 8. ABCD E F G H. Titik P perpotongan ACBD. ACBD. Nah, pertanyaannya jarak antara G dengan P. Jarak antara P berarti P-nya yang di sini, G yang di sana ya. Nah, maka jarak ini berapa? Ini yang tanya. Nah, kalau ingin mencari berapa jarak PG, maka kita ciptakan segitiga yang bisa. Yaitu segitiga apa? Segitiga PCG. Siku-siku di C. Oke, kalau gitu coba kita tarik keluar. Ini cukup gampang ya. Siku-siku di C, PCG. Nah, PC kan rusuknya 8. Nah, PC itu kan setengah dari diagonal. Kalau diagonal bidang, kalau 8 maka 8 akar 2 ya. Lalu setengah 8 akar 2 berarti 4 akar 2. Nah, PG-nya berapa? Nah, ini coba kita sama-sama bagi 4. Bagi 4, bagi 4. Bagi 4, 2. Bagi 4 akar 2. Nah, lalu kita ingin mencari PG, berarti sisi yang lebih panjang, karena di depan siku-siku yang panjang. Maka ini kuadratkan 2 kuadrat, 4. Akar 2 kuadrat, 2. 4 tambah 2, 6. Diakarkan, jadi akar 6. Tadi dibagi 4, sekarang dikali 4. Dikali 4, maka jawabannya 4 akar 6. Jadi di ABCD-nya 4 akar 6, jawabannya D. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita coba yang keempat, karena kalau yang 3 kayaknya soal-soal bagaimana ya. Nah, nomor 4. Perhatikan limas berikut. Tinggi limas 12 cm. Jadi limasnya TKLM dengan sisi alasnya 8. Maka jarak antara T ke M. Nomor 4. Jadi ada sebuah limas persegi. Alasnya T K L M N 8 lalu mempunyai tinggi 12. Nah, kalau tinggi itu yang mana? Yaitu perpotongan antara NK ke tengahnya titik O, maka tarik dari T ke O itu tingginya ya. Tinggi limas itu tegak lurus pada alas. Nah, ini tingginya 12. Pertanyaannya adalah jarak antara T ke M. TM berapa? Nah, yang mana jarak TM itu? Berarti ini. Itu rusuk tegak namanya. Jadi ini rusuk tegaknya. Oke. Nah, kalau gitu KLMN kan persegi. Berarti kalau KM-nya diagonal sisi atau diagonal bidang,
8 akar 2. Berarti kalau dibagi 2 berarti 4 akar 2. Maka ambil segitiga OMT, siku-siku di O. Kenapa? Karena dia pasti tegak lurus pada bidang alas ya, tingginya. Oke, kalau gitu tarik segitiga siku-siku T O M. Kita mencari TM. Nah, 4 akar 2, 12. Maka TM-nya berapa? Nah, untuk mencari TM berapa, tentu ini Pitagoras ya, kuadratkan. Tapi mendingan kita bagi berapa ini? Bagi 4. Bagi 4 itu akar 2 dibagi 4 ya. Dibagi 4 berarti 3. Lalu dikuadratkan. 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat 2, 9 tambah 2 11, berarti akar 11. Kalau tadi dia dibagi 4, maka dikali 4 lagi, berarti 4 akar 11. Oke, ternyata bukan 88 ya, 86. Oke, di sini 6 rupanya. Nah, kalau di sini 6 berarti 86 berarti 10 ya, karena 3 4 5. Kalau di 10 berarti di sini 5 5. Maka oke, berarti nah tadi seperti itu, maka bukan itu rupanya ya. Jadi bukan yang ini ya, karena alasnya kita salah tadi ya. Oke, T O M tingginya 12, kemudian OM-nya 5, berarti 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat itu kan 25 ya. Nah, 25-nya coba dibagi 2. Tapi dikurangi dulu 1, 25 dikurangi 1, 24, berarti 12, 13. Maka di sini 13, maka jawabannya yang 13 ya. Oke, jadi di ABCD-nya 13-nya yang C. Oke, nomor 5 kita coba lihat lagi soalnya. 5 TABCD mempunyai panjang rusuk AB 16, BC 12 jika panjang rusuk tegak. Nah, tinggi dengan rusuk tegak berbeda ya. Rusuk tegaknya 20, jarak antara A terhadap TC. Kalau kita gambarkan dulu 5-nya. Nomor 5. 5-nya TABCD. TABCD. Rusuk AB 16. Kemudian BC-nya 12. Kemudian rusuk tegak tuh yang ini TC. Kalau tinggi yang ini ya. Nah, kalau tinggi cari perpotongan antara diagonal ACBD, maka ini katakanlah titik O. Nah, ini tingginya. Kalau tinggi yang ini, tapi kalau rusuk tegak yang ini. Nah, rusuk tegaknya 20. Pertanyaannya adalah jarak antara A ke TC. Nah, jarak ATC. Nah, kalau ingin mencari jarak ATC, ini A. Nah, TC-nya yang mana? Berarti yang ini. Nah, segitiga mana yang kita bisa buat? Segitiga ATC lah pasti ya. Nah, ambil segitiga ATC. Jadi ini 20, tegak, AT juga 20. Nah, 12, 16. Maka ini kalau kita bagi 4, 3 bagi 4, 4. 3, 4, 5. Karena sisi, ini kan siku-sikunya di sini, makanya sisi miring. 3, 4, 5. Oke. Tadi kita bagi 4. Nah, sekarang kita kali 4 lagi. 5-nya dikali 4 berarti sama dengan 20. Ternyata segitiga sama kaki. Nah, kalau gitu coba kita tarik keluar segitiga ATC. Ambil segitiga ATC sama kaki. Kita ambil segitiga ATC sama kaki. ACT 20, 20, 20. Maka berapa jarak antara A ke TC? Tentu kalau ini sama kaki, maka A ke TC pasti di tengah-tengah. Nah, ini tegak lurus. Gambarnya kalau nggak tegak lurus, itu bayangkan dia ada tegak lurus karena dia mungkin ini perbandingannya nggak sama gitu kan. Nah, kalau gitu berapa A TC, maka ini kita misalkan titik R lah dia. Nah, sekarang kalau tadi A ke TC, sekarang A ke R. Jadi garis TC diwakili dengan titik R. Nah, kalau gitu karena ini di tengah TC-nya, berarti TR dan RC sama-sama panjang yang sama, katakanlah
bagi 2 berarti 10. Oke, kalau gitu ingin mencari TC, berarti segitiga yang segitiga siku-siku ARC, siku-siku di R, maka ini sisi yang panjang. Nah, berarti 20, 10. Maka caranya gimana? Ini kita bagi 10 jadi 1, bagi 10 jadi 2, kuadratkan 1, kuadrat 1 tetap, 2 kuadrat berarti 4, jadi 5. Kalau ditambahin 5, tapi ini dikurangin ya, dikurangin. Kenapa? Karena ini AR-nya tidak yang panjang, tapi AC-nya yang panjang. Berarti di sini akar 3. 1, 2, akar 3. Tadi dibagi 10, nah sekarang dikali 10. Berarti AR sama dengan 10 akar 3. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3. 10 akar 3 jawabannya C. Nah, oke. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita baca soalnya. Kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 12. Titik K terletak di tengah rusuk RV. Titik K terhadap garis QS, jarak titik ke garis. Jadi, ada kubus PQRST. Jadi, kita gambarkan kubus PQRST-nya dulu. Kubus PQRST, rusuknya 12, PQRSTUVW. Panjang rusuknya 12, tentu ini 12, 12, 12, semuanya 12 ya. Titik K terletak di tengah RV. Ini RV, di tengah-tengahnya ada titik K. Pertanyaannya, jarak antara K QS. Berapa jarak antara K QS? Jarak K ke QS. Oke, jarak K ke QS. QS berarti diagonal bidang. Diagonal bidang, kemudian K-nya pertengahan RV. Maka berapa jaraknya? Nah, tentu kalau kita ambil segitiga K QS, maka untuk mencari jarak K ke SQ, tentu karena dia sama kaki pasti ini dan ini sama ya. Nah, maka pasti di tengah-tengah jaraknya. Katakanlah ini K ya titik A, ya titik A aja lah ya. Berarti AK-nya berapa? Nah, tentu siku-siku di sini kenapa? Karena dia ini sama kaki, kemudian ini pasti membagi sama besar. Nah, kalau begitu segitiga mana yang kita ambil? Segitiga AQ K. Siku-siku di A. AQK 12 diagonal bidangnya 12 akar 2 karena aki setengahnya QS berarti 6 akar 2. Kemudian kita ingin cari KA ya. Jadi KQS menjadi KA. Tentu kita cari dulu kakinya berapa nih. Nah, segitiga mana kita ambil segitiga ini? Ambil segitiga QRK. QRK, siku-siku di R, QRK. Nah, kita ingat K pertengahan, berarti kalau 12 maka dibagi 2 jadi 6. QR-nya itu 12. Nah, untuk mempermudah nih bagi 6 jadi 1, bagi 6 jadi 2. Kemudian dikuadratkan 2, 4, 1 kuadrat 1 jadi 5 ya, karena dia yang lebih panjang. Maka di sini akar 5. Akar 5-nya tadi dibagi 6 berarti 6 akar 5. Berarti Kika 6 akar 5. 6 akar 5. Maka berapa akarnya? Maka sama-sama dibagi 6 jadi 6.